Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah untuk tidak ketergantungan terhadap utang luar negeri. Pasalnya, utang luar negeri Indonesia selama 6 tahun Presiden Jokowi memimpin mencapai 3.148,09 triliun atau melonjak 124% dari periode sebelumnya. Syarif menilai besarnya utang luar negeri yang dimiliki Indonesia harusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dikelola dengan baik sebagaimana janji mereka. Utang luar negeri yang makin membludak akan makin membebani keuangan negara di tengah pandemi COVID-19 dan akan menimbulkan banyak masalah di bidang ekonomi, ungkap Syarif dalam keterangannya Sabtu 23 Januari. Syarif melanjutkan, Bank Dunia telah merilis laporan internasional debt statistik yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil dan menengah dengan utang luar negeri tertinggi di dunia. Indonesia menempati urutan ke-6. Dalam laporannya, Bank Dunia juga menyebutkan bahwa terjadi peningkatan posisi utang luar negeri Indonesia 5% dari tahun 2018 yang tercatat sebesar 379,58 miliar US dollar. Bahkan, apabila dibandingkan posisi utang luar negeri Indonesia 2019 dengan 10 tahun sebelumnya, maka ada peningkatan hingga 124%. Adapun posisi utang luar negeri Indonesia 10 tahun atau di 2009 hanya sebesar 179,40 miliar US dollar. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap gross national income yang telah mencapai 38,64%. Menurutnya, PNB Indonesia berkisar 15.779,7 triliun dengan utang luar negeri mencapai 6.098,2 triliun, berarti rasionya berkisar 38,64%. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia makin memburuk. Indikator ini juga menunjukkan kemampuan membayar utang Indonesia makin memburuk, tegas Syarif. Ia juga menegaskan pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. Syarif mengatakan rasio utang Indonesia kemungkinan akan naik beberapa tahun mendatang akibat tekanan pandemi COVID-19. Belanja pemerintah terus meningkat seiring dengan penyusutan penerimaan negara, ditambah utang yang makin membengkak. Jelas Syarif. Ia menyebutkan bahwa selama ini pemerintah telah mengucurkan dana sebesar hingga 800 triliun yang didominasi utang luar negeri untuk menanggulangi COVID-19, namun tidak membuahkan hasil yang optimal. Ekonomi Indonesia malah terkonstruksi minus dan resesi pertama kali sejak tahun 1999. Padahal sudah dikucurkan dana besar. Ini membuktikan bahwa persoalannya ada pada manajemen penanganan pandemi dan utang luar negeri bukanlah solusi. Pungkas Syarif.